Film diawali dengan seorang anak muda, kita sebut saja Vincent, yang saat itu sedang bersama temannya. Diketahui mereka berdua baru saja merampok uang milik seorang pengedar barang haram. What do you mean? We got company. What's up, man? Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dikejar oleh polisi korup yang merupakan anak buah si pengedar. Teman Vincent yang merasa risih pun langsung mengeluarkan senjatanya hingga baku tembak antar keduanya tak terhindarkan. Kill him! Namun sayangnya teman si Vincent tersebut harus tewas di tangan si polisi korup tersebut, dan melihat temannya yang meninggal, Vincent pun langsung berhenti untuk melakukan balas dendam hingga baku tembak pun terjadi kembali. Sementara di sisi lain, sekelompok polisi lain sedang berjalan ke arah mereka. Sampai di suatu kesempatan, akhirnya Vincent berhasil menghabisi orang itu alias si polisi korup tersebut. Di sini Vincent sedikit kaget kalau ternyata orang yang membuntutinya sendiri tadi merupakan seorang polisi. Singkat cerita, Vincent pun harus ditahan dan dia akan mendapatkan hukuman lama karena dia terkena undang-undang menghabisi seorang aparat. Di dalam penjara, Vincent tak tinggal diam begitu saja, dia terus berlatih menjaga kebugaran fisiknya. Adegan berpindah ke seorang mantan pasukan tempur yang bernama Jeremy yang saat itu baru saja bangun tidur. Jeremy dihubungi oleh rekannya yang ingin memberi kabar kalau anak kandungnya sekarang sudah ditemukan. Mendengar hal itu, Jeremy nampak senang karena dirinya sudah 5 tahun tidak pernah bertemu dengan sang anak karena diakibatkan hukuman mereka tidak baik. Dan ternyata anak kandung Jeremy adalah Vincent, yaitu anak muda yang sekarang tengah mendekam di dalam penjara. Chavez shot up Vincent and his driver. Death of an undercover cop named Ramon Chavez on him, but Setelah tahu kalau anaknya berada di dalam jeruji besi, Jeremy pun bergegas untuk menemuinya. Sesampainya di lapas, Jeremy sedikit curiga dengan kelakuan para penjaga yang menggunakan senjata lengkap serta bertingkah aneh. Akan tetapi, Jeremy yang begitu rindu dengan Vincent anaknya, ia pun hanya mengabaikan hal tersebut karena yang terpenting bahwa dirinya bisa bertemu dengan Vincent. he's 6'3", 6'5". Jeremy dan Vincent pun akhirnya bertemu. Namun di sana Vincent sangat tidak suka dengan kehadiran sang ayah dan Vincent pun langsung mengusir ayahnya pergi. Jeremy di sini mencoba bersabar karena memang dari dulu Vincent sangat membencinya. Di sini Jeremy mengatakan kalau dia akan mengeluarkan Vincent dalam penjara ini. Akan tetapi Vincent menolak tawaran tersebut dengan alasan dirinya tidak mau lagi berhubungan dengan Jeremy ayahnya sendiri. That should have been you! something about an undercover cop. Terungkap fakta kalau Vincent membenci Jeremy karena dahulu Jeremy selalu hanya mementingkan pekerjaannya sebagai pasukan tempur, sementara si ibu dan Vincent selalu diabaikan oleh Jeremy. Bahkan saat kematian si ibu 5 tahun yang lalu, Jeremy tidak datang menghadiri pemakamannya karena tengah bertugas di negara konflik. Di sini Jeremy pun meminta maaf untuk segala yang pernah terjadi, tapi Vincent tak menerima itu. Bahkan dia pun langsung mengusir ayahnya itu serta meminta untuk tidak lagi menjenguknya atau menemuinya lagi. Setelah itu, Jeremy pun pergi ke toilet untuk membasuh mukanya karena ternyata Jeremy tak bisa menahan air matanya atas apa yang Vincent katakan terhadap dirinya. Di waktu yang sama, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi yang bernama Sibar, yang merupakan sosok bos mafia dari Amerika. Diketahui Sibar pernah menghabisi puluhan orang termasuk 3 petugas sipir yang ada di dalam penjara.
How's the step on? Saat itu Sibar hendak mengajukan permohonan bebas bersyarat karena sudah belasan tahun dirinya mendekam dalam lapas tersebut. Namun saat petugas membaca berkas milik Sibar, ternyata Sibar rupanya adalah orang yang sangat brutal. Dan bahkan 5 hari yang lalu Sibar baru saja menghabisi napi yang sekamar dengannya. Oleh sebab itu petugas menolak mentah-mentah pengajuan bebas bersyarat sosok mafia Sibar ini. You have been in 4 fights with... You know, I never expected my art to be like. Di sisi lain, rupanya para anak buah Sibar sudah menyusup ke dalam penjara ini dari tadi pagi dengan memakai seragam petugas. Di sini terlihat anak buah Sibar tersebut memasang sebuah bom di beberapa titik penjara. Sementara sipir wanita yang ada di ruangan sidang rupanya juga merupakan anak buah Sibar. Dan tanpa menunggu lama, wanita tersebut langsung meratakan orang yang ada di ruangan sidang itu, kemudian disusul dengan ledakan bom. Di sini para napi pun nampak ketakutan karena mereka sadar kalau keadaan gedung penjara ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, Jeremy yang masih berada di dalam toilet pun juga turut menjadi korban ledakan yang membuat dirinya begitu kesakitan. Kita kemudian akan diperkenalkan dengan tangan kanan Sibar yang sedang masuk ke dalam ruangan monitor, lalu tanpa ragu meratakan para petugas. Setelah mengambil ruangan monitor, si tangan kanan ini mengabari Sibar kalau penjara ini sudah berada dalam kendalinya. Mengetahui informasi tersebut, Sibar pun langsung mengabari para napi kalau mereka diberi 2 pilihan. Yang pertama, para napi dipersilahkan untuk kabur dari dalam penjara. Dan pilihan kedua adalah para napi boleh bergabung bersama kelompoknya dan nanti akan diberi imbalan uang. Sedangkan apabila ada napi atau siapapun yang berani menentangnya, maka Sibar tidak akan segan-segan menghabisinya. It's like music. To escort you to the cafeteria. Setelah itu, Sibar membuat video untuk diberikan kepada pemerintah. Di dalam video tersebut, Sibar meminta untuk keluarganya yang dihukum di penjara lain agar diberikan surat pembebasan. Sibar juga meminta uang cash sebanyak 50 juta dolar serta sebuah helikopter. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka Sibar akan menghancurkan seluruh penjara ini termasuk menghabisi para sandera. I'm here to tell you that I am now in control. You have 6 hours. My control of Valverde and defuse. Di waktu yang sama, terlihat Jeremy yang sedang mencari keberadaan Vincent anaknya. Hingga Jeremy bertemu dengan salah satu anak buah Sibar yang dia kira merupakan petugas sipir. Namun bersamaan dengan itu, anak buah Sibar langsung menyerang Jeremy. Beruntung pada akhirnya Jeremy mampu menyerang balik dan bisa menghabisi anak buah Sibar tersebut. Setelah itu Jeremy berjalan ke ruangan lain hingga dirinya lagi-lagi harus bertemu dengan 2 anak buah Sibar yang berada di dekat toilet. Adegan kemudian berpindah ke para napi yang ingin ikut bergabung dengan kelompok Sibar. Terlihat Vincent juga malah tertarik ingin bergabung dengan mereka. Di sini Sibar mencoba mengajukan beberapa pertanyaan. Namun ada seorang napi yang nampak sedang mencari muka dan perhatian Sibar. Dan Sibar yang merasa risih dengan hal itu tiba-tiba... Ternyata sosok Sibar ini sangat tidak suka kepada seorang penjilat atau pandai mencari muka. Setelah itu Sibar menyuruh tangan kanannya untuk mengajak para napi menuju ke ruangan senjata yang ada di dalam penjara. Karena Sibar yakin kalau sebentar lagi para polisi akan datang mengepung gedung lapas tersebut. Get up here and pick up 3 dead bodies. Copy. Dan ya, tak berselang lama di luar gedung terlihat para polisi yang sudah berdatangan untuk bernegosiasi dengan Sibar. Kembali ke para napi yang sudah sampai di ruangan senjata dan mereka dipersilahkan untuk memilih senjata apapun. Awalnya Vincent tidak mau mengambil senjata karena terakhir kali dia memakainya malah digunakan untuk menghabisi oknum polisi korup. Si tangan kanan yang mendengar kabar itu langsung tersenyum sambil menyodorkan senjata dan mengatakan kalau Vincent harus kembali menghabisi polisi. Well, now's your ticket out. Di
Di sisi lain, ketua polisi mencoba menghubungi Sibar untuk mengatakan kalau permintaan yang diajukannya ke pemerintah mungkin akan sedikit lambat. Mendengar hal itu, Sibar langsung menembakkan senjata ke arah lantai. Di sini, Sibar berbohong kalau dirinya baru saja menghabisi 3 orang sandera dan apabila permintaannya tidak dipenuhi dalam 4 jam, maka Sibar akan kembali menghabisi sandera lainnya. Welcome to the party, Mr. Coleman. Adegan kemudian berpindah ke Jeremy yang saat ini kembali berpapasan dengan 2 orang anak buah Sibar. Jeremy yang mengatakan kalau situasinya sekarang sudah dikendalikan oleh penjahat-penjahat tersebut. Lalu tanpa ragu, Jeremy pun langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Jeremy langsung berjalan menuju ruangan lain dan dia sempat melihat Vincent yang sedang bersama dengan para napi. Di sini, Jeremy pun sadar kalau Vincent rupanya memilih untuk bergabung dengan kelompok Sibar. Vincent sendiri yang tahu kalau ayahnya berada di balik tembok, ia segera mengajak para napi untuk cepat pergi menemui Sibar. Namun setelah Vincent pergi, ternyata Jeremy memutuskan untuk menyerang para napi yang tersisa menggunakan granat asap dan bahkan Jeremy sekaligus tak segan menghabisi para napi tersebut. Di sisi lain, terlihat Vincent yang sedang tengah berbincang dengan Sibar. Di sini, Sibar bertanya kenapa bisa Vincent sampai masuk penjara. Vincent pun menjawab kalau dirinya telah menghabisi nyawa seorang aparat polisi. Mendengar hal itu, Sibar pun menaruh respek kepada Vincent, karena ternyata Sibar juga sangat membenci para aparat penegak hukum. Menurut Sibar, aparat penegak hukum memang layak untuk dihabisi, apalagi mereka telah berani memenjarakan keluarga Sibar serta merusak bisnisnya. Their life meaning. Knew I had to do something. Did you kill innocent people? Tak lama berselang, salah satu napi datang untuk melapor kalau baru saja dirinya diserang oleh seorang pria. Bahkan banyak dari para napi dan anak buah Sibar yang juga dihabisi olehnya. Mendengar kabar itu, Vincent hanya diam karena dirinya tahu kalau pria itu adalah ayahnya. Who wants to dress like no cop? Sementara itu, Sibar langsung menghubungi ketua polisi karena ia sangka kalau orang yang berbuat onar di dalam gedung adalah bagian dari anggota kepolisian. Di sini, Sibar kembali menakut-nakuti polisi dengan seolah-olah menembak lagi beberapa sandera. Singkat cerita, Sibar pun mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Di sini, Sibar tampak begitu murka karena ternyata anak buahnya sisa sedikit. Sibar kemudian menyuruh mereka untuk bergegas mencari pelaku yang sudah menyeram mereka. Bahkan Sibar berjanji akan memberikan imbalan berupa uang bagi siapa saja yang mampu membunuh si pelaku. $1 million to whoever brings me that motherfucker. He's not a cop! Stealing your freedom! Di waktu yang sama, Jeremy menghubungi si ketua polisi karena kebetulan si ketua polisi ini adalah temannya sendiri. Di sini, Jeremy memberitahu kalau dirinya sedang berada di dalam gedung lapas untuk menyelamatkan putranya. Mendengar hal itu, si ketua polisi meminta Jeremy untuk tidak gegabah, sebab banyak sekali sandera yang sudah dihabisi Sibar. Jeremy pun kemudian menjelaskan kalau selama ini dirinya belum menemukan satupun sandera dan kemungkinan Sibar hanya berbohong. I don't know what's going on. Setelah itu, saat Jeremy hendak bergegas ke ruangan lain, dirinya malah kepergok oleh anak buah Sibar yang berbadan besar, hingga perkelahian antar keduanya pun tak terhindarkan. Beruntung karena Jeremy jauh lebih berpengalaman dalam pertarungan, akhirnya Jeremy mampu dengan cepat menumbangkannya. Jeremy di sini juga tidak lupa mengambil radio HT milik mendiang anak buah Sibar tersebut. Selanjutnya, ketika Jeremy keluar dari ruangan, dirinya malah diserang oleh Vincent. Di sini, Jeremy meminta Vincent untuk tenang karena bagaimanapun dirinya adalah ayah kandungnya sendiri. Jeremy mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Vincent sekarang adalah sesuatu yang keliru. Jeremy juga tak lupa merayu Vincent agar mereka berdua segera pergi meninggalkan penjara sekarang juga. Akan tetapi, Vincent yang sudah termakan doktrin dari Sibar malah menolak ajakan ayahnya sendiri. Bahkan Vincent tidak segan-segan menembak kaki Jeremy.
Oh, Jesus. Vincent di sini mengatakan kalau dirinya akan tetap setia kepada Sibar. Setelah itu, Vincent mundur ke ruangan belakang dan ia pun segera mengobati lukanya. Tak lama selanjutnya, Sibar mencoba menghubungi anak buahnya yang berbadan besar tadi. Namun dirinya dibuat kaget karena yang mengangkatnya ternyata adalah Jeremy. Di sini Sibar mengatakan kalau Jeremy sebaiknya meninggalkan penjara sebelum anak buahnya menemukannya dan membinasakannya. Mendengar hal itu, Jeremy kembali menantang Sibar dengan menjawab kalau mafia rongsokan seperti Sibar bukanlah lawan yang sepadan dengan dirinya. You know, you spend enough time in a place like this, you'd understand. Can't say I feel the same way. Beberapa saat kemudian, Jeremy dihubungi oleh ketua polisi yang memberitahu kalau pasukan tim khusus akan segera mengepung gedung lapas dan akan menghabisi kelompok Sibar. Mengetahui hal itu, Jeremy memohon agar pasukan yang dikirim si ketua polisi untuk tidak menghabisi Vincent yang merupakan anak kandung Jeremy. Namun di sini si ketua polisi menjawab kalau pasukannya akan menghabisi siapa saja yang menjadi bagian dari kelompok Sibar. Artinya mau tidak mau Jeremy harus terlebih dahulu membawa Vincent pergi sebelum pasukan polisi itu datang mengepung gedung. And he thinks he's going to take him to the border. No, he's not a hostage. It's some Mexican case. Team Delta entering. Setelah itu, Jeremy tak sengaja melihat anak buah Sibar hingga terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah menghabisi anak buah Sibar, kini Jeremy harus berhadapan langsung lagi dengan tangan kanan Sibar. Walaupun dalam keadaan terluka, namun Jeremy tidak takut untuk melawannya sampai terjadilah baku hantam. Di sisi lain, memperlihatkan Sibar yang menghubungi ketua polisi. Sibar mengancam kalau helikopter jemputan tidak sampai dalam waktu cepat, maka Sibar akan menghancurkan gedung lapas ini dengan semua bomnya. Mendengar hal itu, si ketua polisi menyuruh Sibar untuk segera pergi ke atap gedung karena heli yang dia minta akan segera datang. Diketahui sebuah heli yang dikirim oleh si ketua polisi ternyata di dalamnya sudah ada tim SWAT yang sudah siap menghabisi nyawa si bengis Sibar. Sibar kemudian mengajak Vincent ke atap gedung karena dia akan menjadikan Vincent sebagai tangan kanan barunya. Minutes, not 6. 5. Good. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai ke atap gedung, tiba-tiba Sibar menodong senjata ke arah Vincent. Karena ternyata Sibar sudah tahu kalau orang yang membantai semua anak buahnya adalah ayah kandung Vincent sendiri. Di sini Vincent mencoba menjelaskan bahwa walaupun Jeremy merupakan ayah kandungnya, Vincent merasa sudah tidak peduli karena dia sangat membenci Jeremy. Pada akhirnya Sibar percaya, namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Jeremy muncul hingga mereka saling menodongkan senjata. Di sini Jeremy memohon agar Sibar tidak membawa Vincent, namun Sibar malah langsung menembak Jeremy dengan peluru terakhirnya. Melihat sang ayah yang tidak berdaya, seketika Vincent merasa tidak tega dan langsung merangkul Jeremy. Di sini Jeremy mengatakan kalau dia sangat menyayangi Vincent. Bahkan Jeremy rela mengorbankan apapun demi Vincent anaknya. Pada akhirnya Vincent pun tersadar dan dia langsung mengarahkan senjata di tangan ayahnya kepada Sibar dan ketika akan menembak yang kedua kalinya, ternyata peluru Jeremy sudah habis hingga Sibar pun memutuskan untuk naik bersama helikopter jemputannya. Sibar di sini belum tahu kalau di dalam helikopter itu sudah ada tim SWAT yang siap menghabisinya. Setelah itu, Jeremy pun membawa Vincent keluar dari penjara dan hubungan mereka berdua sekarang tampak membaik. Si ketua polisi yang melihat itu juga nampak merasa senang karena Jeremy akhirnya bisa menyelamatkan putranya. Yeah, I am a product